أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. Dan sungguh kami benar-benar akan mencobai, menguji kamu, hatta hingga na'lam, hingga kami mengetahui al-mujahidina minkum, orang yang benar-benar berjihad di antara kamu, was-sabirin, dan orang yang bersabar, wa nabluwa akhbarakum, dan kami akan menguji perihal keadaan kamu. Surat Muhammad, surat yang ke-47, ayat ke-31, halaman 5110. Halaman 510. Surat Muhammad, surat yang ke-47, halaman 510, ayat ke-31. Bapak dan ibu-ibu yang berhadir, dulu kajian kita dapat kita tarik suatu kesimpulan bahwa hidup itu dipenuhi berbagai macam cobaan dan ujian. Gunanya untuk diketahui kesabaran, ketawakalan, keistiqamahan. Tentu ujian keimanan yang paling pokok. Dan hari-hari itu dipergelarkan di antara manusia, dan itu yang dialami oleh Nabi dan para sahabat di perang Uhud. Mudah-mudahan masih ingat. Jika kamu ditimpa oleh luka dan kalah perang, mereka juga telah mengalami hal yang sama di perang Badar. Jumlah 1000 dikalahkan oleh jumlah 313. Begitulah. Fatilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari akan dipergelarkan di antara manusia. Dan itu ujian. Nah, dalam ayat yang kita baca sekarang, ayat 31, walanabluwannakum, demi sungguh pasti, nablu bala, bala mencobai, bala cobaan, nablu kami mencoba atau menguji, walanabluwanna, demi sungguh pasti kami benar-benar akan mencobai, menguji kamu. Di mana pastinya dua. Pertama, lam, wala nabluwan, wala la. Yang kedua, nun, bertasydid. Dan pasti sungguh kami akan mencobai, menguji kamu hatta hingga na'lam, kami mengetahui al-mujahidina minkum, orang-orang yang berjihad, baik dalam artian sempit ataupun dalam artian luas. Karena hidup itu adalah berjihad. Berjihad menyampaikan memerintah, mendakwahi kepada yang ma'ruf, berjihad mencegah, melarang terjadinya kemungkaran.
Dan sampai pula dikatakan siapa yang sabar melalui cobaan dan ujian, itulah Allah Subhanahu wa taala memberitahu kita hal keadaan kita. Itu intinya. Nah, yang perlu kita pahami seketik kata-kata na'lam, hatta na'lam, hingga kami mengetahui. Kami di situ kan Allah. Cuman berarti Allah bukan tidak tahu keimanan kita, tingkat kesabaran kita, kesungguh-sungguhan kita, dan ketawakalan serta keistiqaman kita. Allah pasti Maha tahu. Cuma dengan cara begitu Allah memberitahu kepada kita. Dengan melalui cobaan, ujian itu diketahuilah sampai di mana tingkat kesungguh-sungguhan kita berjihad, kesabaran kita, keimanan kita, ketaatan kita, ketawakalan kita, dan keistiqaman kita, dan keridhaan kita. Dan Allah memperlakukan kita bagaikan orang yang sedang diuji. Sebagai gambaran, guru-guru menguji muridnya. Bukannya guru tidak tahu, karena murid itu setiap hari dihadapinya. Tahulah dia. Cuman dengan cara untuk memberitahu kepada murid nilainya sekian, nah diuji. Kalau langsung ditonggok-tonggok saja nilainya, ini protes. Wali muridnya protes. Kau juara, kau tinggal, protes. Nah, diadakan tes, diadakan ujian. Ada PR, ada ulangan harian, ada segala macam sampai semester. Kalau protes nih hasilnya. Itu hanyalah gambaran. Bahwa melalui cobaan-cobaan yang kita alami, diberitahulah kepada kita kadar tingkat kualitas mutu keimanan kita, kesabaran kita, kesungguh-sungguhan kita segitu. Kalau orang awak mah sampai terkejian, tidak sabar dia lah ya. Dia lah mengaku tidak sabar dia. Tidak tahan dia. Kalam di dunia aku ni. Sampai kan macam-macam kata orang ketika sedang dicoba. Itu yang pertama. Dan cobaan itu pasti. Letak pastinya tu lana beluannakum. Demi sungguh pasti kami akan mencobai kamu, menguji. Biasanya kata-kata al-bala dipakai untuk yang berat-berat. Bala itu berat-berat, cobaan-cobaan yang berat. Ujian-ujian yang berat, yang tidak disenangi, yang tidak disukai. Itu bala. Cobaan. Itulah doa kita tempoh hari yang berjanji catatkan. Nah, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu min jahdil bala, daripada jahdi beratnya cobaan. Hampir-hampir tidak mampu, tidak bisa, tidak sanggup untuk memikulnya, menanggungnya, menjalaninya. Namanya jahdil bala. Begitu beratnya cobaan, dikatakanlah dia jahdil bala. Hampir-hampir bisa bikin orang putus asa, kehilangan pegangan, atau menempuh cara-cara jalan-jalan yang tidak dibenarkan. Cobaan seperti itu namanya jahdil bala. Jahdil bala.
tentu saja berat ringan cobaan itu tergantung kepada hamba itu. Bagi orang tertentu cobaan atau ujian itu baginya berat, tapi bagi lain enggak. Cobaan yang sama, ujian sama enggak. Tergantung kualitas mutu kekuatan imannya. Dia anak yang manjo, yang ini sakit kepala sengene itu lemah nangis. Biasanya anak yang tua atau anak yang bungsu. Anak yang tua atau anak yang bungsu biasanya begitu. Kalau anak yang tua sedunianya orang sayangnya dulu. Neneknya, inyaknya, antenya, uninya, kakaknya, omnya, sana. Dan anak nomor 2 nomor 3 biasanya sudah kebal. Jadi kalau bahasa anak yang seperti itu sedikit saja dia sudah nangis. Ini tersinggung tu ate pada buat kanai. Sang ini bagadangan. Tapi bagi orang biasa, sakit-sakit seketik, selemo-selemo seketik, damam-damam puyuh lalu sebenarnya. Masalah aja. Jadi bagi orang tertentu berat, tapi bagi orang lain tidak. Cobaan terberat dialami oleh para nabi, kan jelas-jelas hadis ini. Cobaan terberat itu dialami oleh para nabi. Tidak ada cobaan yang melebihi cobaan nabi. Kalau ada yang melebihi para nabi, tinggi dia para nabi. Kualitasnya, mutu keimanannya. Al-Anbiya, para nabi. Baru orang-orang yang di bawahnya. Jadi bisa jadi bagi orang lain enteng cobaan itu. Tapi bagi orang yang kena berat baginya. Jadi berat ringannya tergantung kualitas mutu keimanan. Namanya ya jadil bala. Jadil bala. Beratnya cobaan. Dan cobaan itu akan terus sampai nanti diketahui dengan cobaan itu. Yang pertama al-mujahid. Al-mujahid, orang-orang yang berjihad. Jihad itu bazlul wus'i, mencurahkan dan mengerahkan segenap kemampuan yang kita miliki, potensi yang kita punya, bersungguh-sungguh untuk menghadapi berbagai macam musuh. Musuhnya itu bagi-bagi ini. Itu makanya ada jihad melawan hawa nafsu. Ada jihad melawan orang kafir. Ada jihad melawan kebodohan. Bagi orang politik, jihad politik. Haik politik, jihad tingkat tinggi. Kalau sudah haik politik, ini tidak semua orang bisa. Kita nenguah-nenguah kau tak makan di kita. Balinci-lincian itu tak. Bah kelok-keloknya. Doa na musuh tu ada ni mukul je. Kalau orang politik tinggi tu musuh tu nanti surut-surut di balik daun nampak dia. Itu maka kadang-kadang tingkat pemikiran orang tu tak tamakan di kita. Dia pun tak tamakan tinggi tingkat. Ada politik tu yang benar, ada politik tu yang licik. Sangat licik. Apakah sekarang licik atau tidak, saya tidak ahli politik. Cuma saya tidak buta. Itu jihad. Tidak bisa kalau kata guru Biamka, nama beliau Sultan Mansur. Saya rasa ulama-ulama besar Indonesia itu banyak yang pengalamannya, pengetahuannya, ilmunya juga dalam. Cuma kadang-kadang ulama Indonesia sekarang sudah agak mulai dianggap tidak ada. Bacalah sejarah ulama-ulama Indonesia. Sultan Mansur itu siapa yang tidak tahu? Tokoh gurunya para ulama begitu. Beliau
di buku namanya buku Ruh Islam, itu dikatakan bahwa kalau perang Basosoh, tahu perang Basosoh, musuh di muka Jalih, itu perempuan bisa dibawa, orang gila juga bisa dibawa, orang yang tidak sekolah juga bisa dibawa. Kadang-kadang orang tidak sekolah itu lebih bagak daripada gitu lagi. Bawa itu. Tapi kalau sudah perang ini, tidak semua orang bisa dibawa. Yang berperang ketika itu bukan apalagi, bukan estrajos, tapi yang adalah perang pikir, gazul fikir, perang pikir dan perang urat saraf, termasuk perang media yang dilancarkan Israel itu kan perang media sejak dulu sampai sekarang, sehingga berubah mindset kepala orang, begitu hebat, teratur, sistematis dan masif. Aku bahasa tidak tahu loh, yang masif atau sistematis. Tidak di kita atau di Ambo tidak makan tuh, bah hebatnya. Itu jihad, luar biasa jihad situ. Orang kan atau kita yang awam ku menganggap jihad itu bawa pedang, bawa tombak, bawa panah, bawa bunga runcing, melawan. Iya, itu betul. Tapi jihadnya jihad fisik. Ada yang lebih hebat pada itu. Jihad tingkat itu. Ini namanya jihad. Jadi jihad, kadang jihad tidak harus dengan qital. Jihad termasuk qital. Tapi jihad bukan hanya qital. Qital itu kan perang. Saya ulang lagi ya. Jihad termasuk ke dalam jihad itu qital, perang. Tapi jihad bukan hanya qital. Jihad para orang alim ya, adalah menyebarkan ilmunya, mengajar, memberantas kebodohan dalam bidang akidah, kebodohan dalam bidang keimanan, dalam bidang ibadah dan segala macam. Liyatafaqahu fiddin. Tidak mesti semuanya pergi ke medan perang untuk bertempur, ada pula hendaknya sekelompok orang. Yang tidak kalah pula pentingnya dibanding dengan keluar menuju medan perang untuk menghadapi musuh dan seterusnya. Apa itu liyatafaqahu fiddin? Agar sekelompok orang ini, halaman surat Taubah surat ke-9 ayat 206, halaman 206 ayat 122. Bagi siapa yang melihat boleh. At-Taubah itu surat ke-9 halaman 206 ayat 122. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Dan tidaklah sepatutnya, kita perturutkan terjemahnya dulu. Al-mu'minuna, orang-orang mukmin itu liyanfiru kaffah, semuanya pergi ke medan perang. Kaffah semuanya. Walaula, maka laula, kenapa tidak? Ada nafara sekelompok
atau berapa orang nafar, min kulli firqah, daripada setiap golongan, minhum di antara mereka ada ta'ifah. Ada satu kelompok liyatafaqahu fid din. Ini untuk bertafakuh fid din. Bahasa sederhananya bertafakuh, mendalami dengan sedalam-dalamnya agama ini. Waliyunziru qaumahum, agar supaya mereka memberikan peringatan kepada kaum mereka apabila mereka telah kembali kepada mereka setelah selesai bertafakuh fiddin, la'allahum yahzarun, agar mereka dapat menjaga diri. Sedikit kita garis bawahnya. Tidak sepantas, sepatut, sewajarnya semuanya pergi menuju medan perang. Mati semua. Karena musuh itu dua, tapi bukan hanya dua. Musuh non-Muslim yang mereka anti, benci, menyerbu, menyerang. Karena tidak semua orang Muslim itu wajib berperang, kan? Ada yang zimmi. Dan kebodohan. Maka bisa dikatalah Taifah sekelompok orang ini namanya bek dan kiper. Karena nanti ada pula musuh satu lagi, jahil namanya. Keongoan. Kebodohan. Bodoh dia di bidang akidah ni paling berbahaya. Bodoh di bidang sunnah Nabi ini berbahaya lagi nih. Sehingga mari kita lihat orang yang jahil di bidang akidah, gampang dikotak-atik. Saya lihat sedikit saja contohnya di daerah sana. Jelas-jelas menyimpang ajarannya. Jelas menyimpang, tidak ada dasarnya. Tapi orang percaya, orang yakin mengikutinya. Dibikin-bikinnya konten, dibikin-bikinnya cara begini, tapi orang banyak pula pengikutnya. Apa yang dia jahil di dalam masalah agamanya. Jadi orang yang berangkat menuju medan perang, ada pula yang berangkat menuju madrasah, ma'had atau pondok untuk dia tafaqahu fiddin. Tidak kalah pentingnya. Makanya kiper jangan diajak maju, bek jangan diajak maju. Saya bilang kepada teman-teman dulu, walaupun saya tidak alim, tapi sedikit kalau agak langkok-langkok lah. Daun salam, daun kunyit, sipade, langkue, garam, lado, asam kani, asam gula gua sekit-sekit lah. Namanya langkok. Namanya labai langkok. Dalam betul tak? Jadi kawan-kawan saya ada yang masuk suatu jamaah. Saya tidak sebutkan jamaah. Berkali-kali mengajak saya untuk keluar. Akhirnya kata saya juga, liang wangku, kalian mengantin posisi dengan kau. Keluar. Adoi pesantren kau. Berari nak noja, adoi kau. Maja, mengurus, mengelola, membangun, mencarikan makannya segala macam, guru-guru aja. Kalau kamu keluar deh. Tidak lama dah sekian hari, yuk ganti ada sukanya. Coba kalian majak kiper maju namanya. Nah, saya menyuruh kawan. Ikan tak, ia tak ada, coba diganti 3 harinya, mau 3 harinya. Berhari dia majak ada, sekian gantian 3 hari.
Badan ada orang cek. Coba ya kawan. Coba nyawa anggap alun-alun anu lah alun terpa lah dengan bidang dakwah. Yalah, kenapa salah tu? Senang lah. Ingat kepala agak sekian hari. Tu nak bidang kami lah. Kalau nak bidangku, awak jalan saya bidang awak masing-masing. Nah, kan? Bukan tak berarti lo tukang sapu tu nya. Tukang sapu halamanku gadang lo sampah ni sapunya. Jangan agak remeh. Pentinoto tu jangan kita anggap sepele. Nak ada pentin mereka tak jalan tu. Ini nak angku saya nam punya apa ya? Itulah bahasa awaknya. Jadi lihat tafaqquh fiddin. Berangkat medan perang, ada yang berangkat kepada medan satu lagi. Medan berta'allum. Jangan dihina orang ini. Jangan. Sebab ada fatwa ulama saya baca tanpa menyebutkan ulamanya. Sebab kalau kita sebutkan ulamanya, ada yang suka dan tidak. Belum tentu nilai orang yang bertafaqquh fiddin kurang daripada nilai orang yang berjihad dengan senjata. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa bertafaqquh. Tapi untuk perang bisa saja. Penekui orang kalau masuk orang ke rumahnya ni aduknya tu. Gitu. Ini ayat wa ma kana al-mu'min. Dan tidaklah pantas, tidaklah patut orang-orang mukmin itu keluar semua. Layan bagi, tidak patut, tidak pantas khuruj keluarnya orang mukmin semuanya untuk berperang sehingga kosong negeri, takhlu kosong negeri, tidak ada yang akan menghuni negeri. Kalau Nabi sering menugaskan beberapa sahabat yang menunggu di Madinah, yang jadi imam, yang mengajari, menuntut. Bahkan dalam beberapa penjelasan kita baca, pimpinan harus pula membiayai orang untuk bertafaqquh fiddin sebagaimana membiayai alat-alat perang. Karena perang ada senjata. Nah, senjatai pula orang yang bertafaqquh fiddin. Karena dia membela agama ini supaya jangan rusak akidah umat. Supaya mereka jangan menyeleweng dan menyimpang. Itu juga mujahidin. Mujahidin, siapa yang masuk? Kita agak sedikit berkelok supaya dapat kita banding-bandingkan. Mujahid itu banyak. Ada kalanya mujahidin itu di medan perang, kan? Ada kalanya tidak di medan perang. Bahkan siapapun yang bersungguh-sungguh mengerahkan setiap potensi, kemampuan diri dan apapun yang dimilikinya, dirinya, hartanya, keluarganya untuk menegakkan kebenaran, mempertahankan agama ini, mencurahkan apa saja waktunya, pikirannya, uangnya, tenaganya, keluarganya dibawanya, itu jangan dianggap penting. Dia mujahid, walaupun dia tidak pandai ahli memanah. Karena wilayahnya bukan di bidang itu. Khalid bin Walid wilayahnya pergi perang, yang panglima, tapi di bidang yang lain Khalid tidak kuasa, tidak mampu. Bukan Khalid yang satu lagi ini. Hatta na'lama, sehingga kami betul-betul mengetahui siapa yang mujahid dan as-sabirin, siapa yang sabar. Sebab sabar itu ucapannya yang mudah. Sabar itu as-sabir, as-sabru al-habsu. Sabar itu kan menahan. As-sabru al-habsu, sabar itu menahan. Siapa yang tahan? Saya ingat kata Pak Nasir kalau tidak salah, tokoh. Kata beliau, yang akan menang itu bukan yang kencang berlari, tapi yang tahan nafas.
Kalau larinya lari maraton, itu tidak kencang. Yang kencang lari itu gara-gara lari 1 meter. Jadi kalau untuk perjuangan panjang, yang akan menang bukan yang kencang, tapi yang tahan nafas. Sianan tahan nafas itu yang menang. Semangat awal itu menggebu-gebu, ikut menci. Itu yang dipegang oleh Talut, kan? Surah Al-Baqarah kan? Talut. Si Talut ini tidak percaya kepada semangat massa. Semangat massa itu maju, uri, terus, itu semangat massa. Talut itu kena orang bastaton fil ilm. Tubuhnya atletis, ilmunya luas. Jadi tidak ada percaya. Kan Talut raja yang dipilih. Dia tidak percaya kepada orang banyak itu. Kalau banyak itu orang saling maju terus, ayo terus, serbu, serang. Itu kan banyak. Tapi dia tidak patahkan semangat orang. Dibiarkan saja orang hore maju. Baru waktu yang akan menyeleksinya. Sehingga terkenallah Talut itu menyeleksi para pasukan yang akan perang itu 3 kali seleksi. Akhirnya senegeri, sekampung orang. Tinggal 300-an. Namanya fi'ah qalilah. Ada yang mengatakan 313 sama dengan jumlah perang Badar. 313. Setelah ditapis, disaring, rupanya hore-hore yang ramai tadi tinggal 313. Konon yang jago, yang telah teruji itu ini bawah, yang tahan nafas. Jadi yang kancang barari itu coba lalu sampai di mata lo bala. Nah, sprinter apa nama? Tadi 1 meter ya. Jadi kalau untuk berjuang yang tahan nafas tadi. Karena perjuangan itu tidak sebentar. Perjuangan itu tulus zaman, lama, panjang. Perlu kesabaran tingkat kalau bahasa politik high sabar. Nah, politik kesabaran tingkat tinggi. Itu sampai diketahui siapa yang betul-betul mujahid dan siapa yang sabar. Kedua-duanya harus dicoba dulu, diuji dulu. Namanya nablu. Awa nabluwa akhbarakum. Kami, kalau di situ terjemahannya nabluwa akhbarakum, kami kata Allah akan menguji perihal keadaan kamu. Intinya melalui keadaan-keadaan, peristiwa-peristiwa, baru nanti diketahui siapa di situ. Hal keadaan kamu melalui cobaan itu nampak. Contoh buruk, contoh buruk. Orang yang egois itu nampak nanti mereka lah di jalan. Ketika ni auto, ketika antrian, ketika ni auto nyo duduk ke depan nyo ni muka tahu. Ketika antrian nyo pentang belakangnya ke muka. Dalam segala hal nyo ingin tidak peduli. Digeser orang dibangi, nampak. Jadi melalui peristiwa-peristiwa kejadian-kejadian nanti nampak. Diberitahu, dinampakkan siapa kamu melalui hal keadaan kamu ketika diuji. Makanya dikatakan tidak mudah dan tidak gampang masuk surga itu. Surga itu bukan segampang itu. Ini kelanjutan dari Al-Anfal, surah Ali Imran. Sedikit kita balik surah Ali Imran.
surat ke-3 ayat 142. Pada waktu kita 5 minit lebih lagi. Halaman 68 bunyinya, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah hasibtum, kamu itu menyangka, mengira, an tadkhulul jannah, bahwa kamu itu akan masuk surga begitu saja. Amo tekana bahasa Buyamka dalam buku beliau. Kalian sangka masuk surga itu seperti tiak jauh kakanyangan pulang petang. Tiak jauh kakanyangan pulang petang. Lah itu tiak jauh. Sedangkan pari nu ndak kanyang, saya jalannya lah. Dengan lego apa lagi nya kakanyang, itulah pulang lo petang hari. Apakah kalian menyangka masuk surga itu mulus seperti itu saja? Tidak, itu bahasa Biamka. Tiak jauh kakanyangan pulang petang. Tidak. Baca ini, ucapkan ini masuk surga. Tidak gampang. Murah mek. Kalau murah mek, harga barang nak ragu dulu aja. Barang nomor 1 buat tahan bagi ada harganya, harga sekian. Ragu dulu aja deh. Anti air dibawa menjam sekian puluh jam tak masalah. Jam tangan, belilah. Tahan banting, baterai tahan 10 tahun tak tukar-tukar. Berapa harganya? 10.000. Raguan. 10.000 harganya. Kalau $10.000, cewek. 10.000. Itu makan. Di kepala ayam saya tak makan. Gampang-gampang sama masuk surga kalian. Baca kau masuk surga. Baca kau masuk surga. Walamma, padahal belum lagi ya'lam, Allah mengetahui, ya'lamillah. Alladzina jahadu, orang-orang yang berjihad di antara kamu. Kali itu kan dulu perang Uhud kok. Badar, Uhud dan perang selanjutnya. Siapa yang betul-betul berjihad, pergi perang menegakkan kalimah Allah, karena orang Quraisy ketika itu menghimpun kekuatan. Tapi ayat kau berlaku umum. No tahu no beko kalau betul-betul perang, betul-betul bersosok, betul-betul kemari orang Amerika dah. Iya arahnya ke siku anunya aku. Pelurunya. Betul-betul ancaman Israel itu Indonesia kalau macam-macam kami bikin seperti Palestina katanya. Baru ketika itu jaleh sana betul-betul jahadu minkum. Kalau di masjid itu sama semua. Ayo maju terus maju. Semua beda. Tapi paling tidak kita kalah Allah tu. Hayu-hayu sajalah mahayu. Mahayuhan mendorong, menyokong, berdoa, membantu sudah. Semua kita tidak bisa ke sana. Tapi nanti kalau lah terjadi benar baru tahu. Baru tahu. Sianan batu-batu. Jahadu. Bukan kalimat jahadu itu penekanan sungguh-sungguh. Kata alif itu penekanan. Jahadu. Bukan jahadu. Kata-kata alif itu menekan. Kata orang ilmu bahasa. Wa ya'lamas sabirin. Dan kami atau Allah belum mengetahui siapa yang sabar. Itu kuncinya. Dan itu salah satu bentuk cobaan. Diuji tingkat kesungguh-sungguhan kita, diuji tingkat kesabaran. Karena perjuangan butuh dua itu.
apapun perjuangan. Bahkan pejuang hidup kita mencari penghidupan, memenuhi kebutuhan kerogaan asli, butuh kedua-dua. Perjuangan seorang ayah, seorang bapa membiayai menafkahi keluarganya, anaknya lampai kelima, hidup susah, rumah menumpang atau bocor kontar untuk bayar, biaya listrik tinggi segala macam, gas pun nak tabalik lagi. Anak kau sekolah, kau sakit, kau tak berbaju, kau tak bersedawah. Jangan dianggap sepele seorang suami itu. Dia berjihad dalam bidang memenuhi tugasnya, tugas-tugas. Lalu ditinggalkannya anak istrinya seperti itu. Lalu dia pergi ke sana kemari. Itu anak tanggung jawab. Gitu dia. Jika untuk berjuang, sampai berjuang yang sekecil-kecilnya, seseorang berjuang untuk menghidupi keluarganya, mencari penghidupan untuk keluarganya, sampai kepada tingkat yang lebih tinggi, semuanya butuh dua itu, kesungguh-sungguhan dan kesabaran. Tidak ada kemenangan tanpa kesabaran. Tidak akan dapat diraih perjuangan tanpa pengorbanan. Itu dia. Awak kaji tak kaji tak kaji tak kaji Palestina, tapi itu kita baca ayat ke situ. Nah, sebuah ini Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Kan itu yang kita janjian kemarin. Beratnya cobaan. Sesuatu yang darah syaka, sesuatu yang dapat mengantarkan kepada kesengsaraan dan yang menderitakan. Dan su'il qada, buruknya takdir yang telah diputuskan, buruk terhadap kita. Dan syamatatil a'da, syamata, kan ikon yang kita garisi kemarin, syamata, suka, senang dan gembiranya pihak lain ketika kita mengalami musibah, namanya syamata. Awak tak sorong orang galak, ya, senangnya, suka dia, gembira, namanya syamata. Seiring dengan itu di bawah, Allahumma fazni bil islami qa'ima wa fazni bil islami qa'ida wa fazni bil islami raqida wa la tushmit bi aduwan hasida. Ya Allah, peliharalah aku dengan Islam ini, baik ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring, 3 posisi. Artinya mohon kepada Allah agar senantiasa berpegang teguh dengan Islam. Karena siapapun yang berpegang teguh dengan Islam, dengan ajaran Islam, dengan syariat Islam, dia akan terpelihara. Jadi ihfazni bil islami qaida, qaima, qaida, raqida. Intinya seperti itu. Kita baca dalam kitab syarahannya, maknanya itu mutamassik, berpegang teguh dengan syariat, dengan ajaran, dengan tuntunan Islam yang berpedoman kepada Quran dan hadis melalui para guru, para ulama. Sebab kita orang awam pun tidak bisa langsung ke Quran memahaminya begitu saja, nanti salah. Hadis begitu saja tanpa guru. Nah, guru-guru kita banyak, spesialnya ada. Karena tidak ada pula semua guru itu pandai semua. Semuanya pandai dan tidak ada. Kadang-kadang guruku kadang-kadang spesialisnya sikonya kacau wilayah lain. Spesialisasinya di bidang kok. Di karanya lebih bidang lain, sehingga kacau. Nah, balik kita suka juga di intinya itu. Ihfazni bil Islam, peliharalah aku dengan Islam ini dengan cara berpegang teguh. Beri aku kekuatan, kemampuan, keistiqamahan agar selalu berpegang teguh dengan Islam di dalam segala posisi. Karena posisi dalam hidup ini cuma 3. Posisi dalam hidup 3, tegak, duduk, berbaring. Ada yang lain? Coba. Mencongkong, 2, bersandar, 2, mengunjur, 2, bersimpuh, 2. Ini juga. Mereng, menelentang, menengkuik,
Dia baring itu lalu berjalan berlari tagak miang. Itu tagak itu apa sih? Baru wala tusmit bi, janganlah tusmit. Tusmit engkau biarkan gembira terhadapku, tusmit bi, gembira terhadapku ketika aku mendapat musibah, bala, aduan, musuh dan hasid. Musuh lagi hasidan, orang yang dengki. Sebab dua makhluk aku nan gembira ketika kita ditimpa musibah cobaan. Dua kan aduan, hasidan, musuh dan pendengki. Ada orang senang wak dapat musibah, dapat penderitaan, dapat cobaan barik. Kalau ndaknya adu, hasid. Walaupun dapat tepuk tangannya, hatinya tak puas. Mati ya, jangkang aja. Mencono galak kawak tu. Mencono apa mulutnya lain, dia ba, tapi hatinya saya lah. Dia nak jadi lapak. Itulah. La tusmit, jangan engkau biarkan gembira, senang suka terhadap aku ketika aku mengalami suatu cobaan musibah, aduan, musuh. Kalau hasid orang dengki. Di hadis dia teh, di doa dia teh, wasyamatatil a'da. Syamatah. Itu gembira, senang sukanya a'da, musuh-musuh ketika aku mengalami musibah. Betul lah doa. Kalau janjimu lah mau penuhi. Lah mau penuhi janjimu. Hidupku penuh cobaan, penuh ujian. Harus berjihad dalam hidup, bersabar menghadapi kenyataan-kenyataan cobaan hidup. Berjihad itu ada yang perang, ada yang jihad dalam bentuk lain. Semuanya adalah cobaan. Semuanya ujian yang harus dilalui, dilewati untuk sampai masuk ke surga. Cobaan terakhir adalah melintasi sirat. Cobaan terakhir yang dibentangkan di atas jahanam. Siapa yang lewat, lalu dia. Siapa yang terjaring, tinggal dia. Sekian saja. Ada yang ragu? Tak, alhamdulillah. Yang bisa kita sampaikan. Kena ada lagu, cepet alhamdulillah. Diakhiri dengan mengucapkan subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.